Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa memindahkan perasaan cinta di hatimu ke hati mantan. Nah, jadi kalau kita saja yang masih mencintai mantan, sementara mantan mencintai orang ketiga, maka mantan tidak akan pernah balik kepada kita. Ya, kunci agar mantan kembali kepada kita, dia harus mencintai kita, yang artinya dia melupakan orang ketiga. Ya, nah, kita merasakan bahwa perasaan cinta yang ada di dalam hati kita kepada mantan ini amat sangat besar, ya. Perasaan cinta yang ketika kita kangen kepada mantan bisa membuat kita sampai menangis, sampai merintih, dan seterusnya. Kalau saja perasaan cinta ini pindah kepada mantan, maka insya Allah tidak butuh waktu menunggu terlalu lama. Mantan yang akan datang, mantan yang akan mengejar-ngejar kita. Seperti halnya yang kita rasakan pada saat ini. Perasaan yang amat sangat besar dalam mencintai mantan, rasa cinta yang bergejolak, yang bergelora, yang menimbulkan rasa kangen yang sulit untuk dilukiskan, yang membuat kita selalu kepikiran mantan, di mana saja kita selalu kepikiran mantan, ya. Dan itu yang membuat kenapa kita masih terus berusaha untuk ngejar-ngejar mantan, ya. Dan hasilnya ya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mantan tambah mesra dengan orang ketiga, kita jadi stres, jadi kebingungan sendiri, dan seterusnya. Kan sangat indah, sangat cakep jika perasaan cinta yang ada di dalam hati kita ini pindah ke hatinya mantan, ya. Kita rasanya netral-netral saja, kita bisa menekuni aktivitas kita, melanjutkan kehidupan kita. Kalau kita bekerja, kita bisa fokus kepada pekerjaan kita. Kalau kita kuliah, bisa fokus kepada pendidikan kita, dan seterusnya. Nah, dan biarkan mantan yang berbalik ngejar-ngejar kita. Jadi pertanyaannya, apakah ada doa, ya, untuk memindahkan perasaan cinta di dalam hati kita ini kepada mantan? Insya Allah ada. Doa ini yang akan kita kupas di video kali ini, ya. Tapi harus kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa terjadi dengan izin dan kehendak Allah. Maka selalu saya katakan, kalau kita berdoa cuman mau mantannya saja, maka mantan tidak akan pernah balik, yang artinya doa kita tidak akan terkabul. Karena itu, ya, jangan lupakan, kalau ingin doa terkabul, maka mendekatlah kepada Allah. Mendekat kepada Allah caranya bagaimana? Dengan bertakwa. Karena ketakwaan itu yang akan membuka berbagai pintu-pintu yang sudah tertutup. Ketakwaan itulah yang akan membuat doa-doa kita terkabul. Ketakwaan itulah yang akan
membuat berbagai keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita yang selama ini sudah tidak pernah terfikirkan oleh kita, dan itu terjadi. Ya, karena itu mendekat kepada Allah dengan ketakwaan. Ya, ada kan orang dapat ijazahan doa dari ustadz, setelah itu dia berdoa tapi dia tidak sholat. Ya, ada yang kemudian mencari tutorial ijazahan doa dari berbagai channel YouTube, dapat doanya, dia berdoa, dia mengerjakan amalan, ya, tetapi dia maksiat jalan terus. Nah, jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, ibadah kita juga harus kita perbaiki. Sholat 5 waktu dikerjakan dengan tertib, dengan khusyuk. Puasa fardu di bulan Ramadan, kalau ada kelebihan rezeki, jangan lupa kita sedekah dan seterusnya. Juga menghindari berbagai kemaksiatan, karena dosa-dosa kita itulah yang menghalangi rezeki-rezeki kita. Dosa-dosa kita itulah yang menghalangi jodoh kita, ya. Karena itu kita diajarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, itu orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka kembali, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Artinya, jodoh itu rezeki. Maka mantan akan datang dari jalan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Itu kalau kita bertakwa. Ya, nah. Jadi itu ya, segala sesuatu doa, ya, bisa terjadi, bisa terkabul atas izin Allah. Nah, karena itu jangan cuma berdoa, tetapi juga bertakwa kepada Allah. Ya, ibadahnya juga karena Allah. Jangan misal orang mau apa tuh? Ujian sekolah atau ujian pendadaran skripsi kalau mahasiswa. Rajin tahajud, rajin sholat duha. Ya, ini sholatnya bukan karena Allah, tapi karena agar lulus ujian sekolah. Ya tak? Banyak orang jadi rajin sholat bukan karena Allah, tapi karena pengen mantannya balik. Begitu lulus sekolah, sholatnya lupa. Begitu mantannya balik, sholatnya lupa. Nah, yang seperti ini jangan ya. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Ya, sedekah apalagi itu, banyak orang sedekah untuk pencitraan dan minta dipuji. Ya, nah sekarang kita masuk ke doanya. Nanti kalau pas bagian fulan, fulan itu kalau orang Arab itu artinya kata pengganti nama. Ya, misal namanya Sinta binti Sulis. Nah, misal gitu kan. Sinta anaknya Sulis. Ya kan tidak mungkin kan seorang guru sudah berabad-abad yang lalu mencantumkan dalam doa itu Sinta binti Sulis. Nah, maka untuk mudah dicantumkan fulan.
Nah, ini dalam doa ini yang dibutuhkan adalah nama ibunya. Ya, jadi harus tahu nama ibunya. Nanti kalau saya tidak tahu Ustadz nama ibunya, ya sudah, artinya bukan jodoh kita mengamalkan doa ini. Ya, mosok sudah jadi mantan bertahun-tahun bersama-sama nama ibunya tidak tahu, kan bisa browsing juga ya. Jadi nama ibunya ya. Kalau yang fulanah itu artinya wanita. Maka fulan binti fulanah. Nah, kalau fulan saja artinya laki-laki ya. Misal siapa? Bambang. Ya. Nah, karena di sini yang dipakai ibunya, jadi bukan fulan bin fulanah ya, tetapi fulan ibni fulanah ya. Kalau wanita, fulanah binti fulanah ya. Jadi misal Sinta binti Wati. Nah, jadi yang dibutuhkan di sini adalah nama ibunya, bukan nama bapaknya ya. Oke, sebelum kita masuk ke doanya, jangan lupa ya, tanggal 17 Mei 2025 hari Sabtu, jam 9.30 sampai jam 12 kita ada webinar. Temanya sudah berdoa agar mantan kembali tapi belum ada tanda-tanda mantan kembali. Lakukan 3 hal ini agar doa cepat terkabul ya. Nanti informasi pendaftaran bisa ke nomor official yang ada di bawah ini ya. Semoga yang selama ini selalu tanya pengen diskusi langsung dengan saya nanti bisa ya saat webinar. Oke. Nah, kita masuk ke doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man bizikrihi tatma'inul qulub. Ya Allah, qalba fulanah binti fulanah wa qalba fulan ibni fulanah wa aslahtu bainahuma kama aslahta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansarihi. Allahumma ya man adkhala mahabbata Yusufa fi qalbi Zulaikha wa ya man adkhala mahabbata Musa fi qalbi Asiyah binti Mazahim, adkhala mahabbata fulan ibni fulanah fi qalbi fulanah binti fulanah. Allahumma ya man adkhala mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qalbi Khadijah binti Khuwailid wa Aisyah binti Abi Bakrin, adkhil mahabbata fulan ibni fulanah fi qalbi fulanah binti fulanah kama adkhalta laila fin nahar wan nahara fil laili wa dzakkara fil unsya law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah doanya ya. Jangan lupa tadi pas bagian fulan ibni fulanah, nah itu untuk nama laki-laki ya, dan fulanah binti fulanah, nah itu diganti nama yang perempuan ya. Semoga berkah, semoga masih berjodoh dengan mantan ya. Dan sekali lagi, semua doa dan apapun di dunia ini bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Karena itu minta sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada saya, jangan minta kepada ustadz ya. Tapi minta kepada Allah. Ya. Dan doa itu adalah cara kita meminta kepada Allah. Dan doa itu adalah yang terpenting di sisi Allah. Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a.
tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Karena doa itu sangat penting. Ketika doa terkabul, takdir pun bisa berubah. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Kalau kita masih mau terus berdoa, seseorang yang kita cintai, yang mungkin ditakdirkan bukan jodoh kita, tapi ketika kita masih mau minta kepada Allah, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.